Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Anindya Salim, mahasiswa dari Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fans culture. Fans culture atau budaya penggemar merujuk pada keseluruhan norma, nilai, tradisi, dan praktik yang muncul dari komunitas penggemar suatu karya seni, selebritas, olahraga, atau bentuk hiburan lainnya. Ini mencangkup cara penggemar berinteraksi satu sama lain, cara mereka mendekati dan merayakan konten yang mereka cintai, serta bagaimana mereka menyatakan identitas mereka sebagai bagian dari komunitas tertentu. Budaya penggemar dapat mencakup aktivitas seperti diskusi online, membuat fan art, membuat fanfiction, menghadiri konvensi, serta berpartisipasi dalam gerakan sosial atau amal yang terkait dengan konten yang mereka dukung. Budaya penggemar seringkali memiliki peran penting dalam membentuk dan memelihara komunitas yang kuat di sekitar suatu minat bersama. Contohnya dari pengalaman saya sendiri, yaitu dulu saya menjadi salah satu fans dari boyband Korea atau bisa disebut K-pop. Saya menyukai salah satu boyband Korea yang bernama BTS, dan mereka mempunyai penggemar yang disebut sebagai ARMY atau fandom ARMY. Selama saya menjadi fans dari BTS, saya seringkali membeli barang-barang yang berkaitan dengan mereka. Contohnya seperti saya membeli photocard, foto yang berisi bias-bias atau idol yang saya sukai, dan saya sering menghadiri acara yang diselenggarakan oleh fandom ARMY untuk sekedar bertemu dan merayakan ulang tahun dari idol atau bias yang kami sukai. Selain itu, saya juga sering sekali bertukar tweet dengan penggemar lainnya di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, di salah satu media sosial bernama Twitter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang consumer culture atau budaya konsumsi. Consumer culture atau budaya konsumsi merujuk pada suatu masyarakat di mana perilaku konsumsi, pembelian barang dan jasa, serta identitas individu secara signifikan terkait dengan kegiatan konsumtif. Dalam budaya konsumsi, nilai-nilai, norma, dan citra diri seringkali diukur atau diekspresikan melalui barang dan pengalaman yang dikonsumsi. Budaya konsumsi telah menjadi bagian integral dari banyak masyarakat modern, di mana perilaku konsumtif menjadi cara signifikan di mana individu menyatakan diri mereka dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Beberapa ciri consumer culture yang dapat kita lihat yaitu: yang pertama, pentingnya merek dan citra. Yang kedua, adanya pendorong perilaku pembelian. Yang ketiga, yaitu pentingnya iklan. Yang keempat adalah adanya budaya barang sementara. Dan yang kelima adalah perubahan cepat dalam tren atau mode. Yang keenam, pentingnya pengalaman konsumen. Contohnya dari pengalaman saya sendiri, yaitu saya seringkali mengikuti tren saat ini, seperti saya membeli barang-barang yang saya rasa sedang tren atau hit saat ini. Seperti saya membeli celana cut bray karena saya melihat banyak sekali anak muda atau
remaja-remaja yang menggunakan celana cutbray karena sedang tren atau sedang hit saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang public sphere atau ranah publik. Public sphere atau ranah publik mengacu pada ruang sosial di mana opini publik terbentuk. Warga dapat berpartisipasi dalam diskusi dan kebijakan publik dapat dihasilkan melalui pertukaran ide dan pandangan. Public sphere adalah konsep yang penting dalam konteks demokrasi di mana partisipasi warga dalam proses pembentukan opini dan kebijakan dianggap penting untuk fungsi yang sehat dari masyarakat dan pemerintahan. Beberapa ciri dari public sphere yaitu adanya diskusi terbuka. Adanya diskusi terbuka dan inklusif di mana individu dapat berbicara dan mendengarkan satu sama lain tanpa ada batasan. Yang kedua, akses yang sama, kesetaraan akses terhadap informasi dan partisipasi dalam diskusi tanpa terpengaruhi oleh status sosial, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, pembentukan opini publik. Public sphere dianggap sebagai tempat di mana opini publik terbentuk melalui interaksi dan dialog antar warga. Yang keempat yaitu media dan ruang fisik atau virtual. Public sphere dapat diwakili oleh media massa, pertemuan masyarakat, atau ruang diskusi virtual. Yang kelima atau terakhir, pertukaran bebas ide. Pertukaran bebas ide dan pendapat yang membantu dalam membentuk pandangan bersama dan kebijakan publik. Contoh dari pengalaman saya sendiri yaitu ketika ada suatu berita di media sosial, seringkali saya memberikan komentar tentang apa yang sedang dibahas dalam forum tersebut. Seperti contohnya akhir-akhir ini atau kemarin banyak sekali berita tentang hasil dari debat cawapres. Tentu saja saya memberikan pendapat bahwa saya menyukai gagasan yang diberikan oleh cawapres nomor urut 2 atau Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang digital kultur atau budaya digital. Digital kultur atau budaya digital merujuk pada pola perilaku, nilai, dan norma yang berkembang seiring dengan perkembangan teknologi digital, terutama dalam hal komunikasi, media, dan interaksi sosial. Ini mencangkup cara orang menggunakan teknologi digital berbagi informasi dan berinteraksi dalam jaringan serta membentuk identitas dan pengalaman mereka secara online. Budaya digital terus berkembang seiring dengan perubahan teknologi dan begitupun dengan cara manusia berinteraksi dengan dunia digital. Contoh dari saya sendiri yaitu saya salah satu pengguna media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lain. Saya menggunakan platform media sosial tersebut untuk hanya sekedar menyimpan kenangan foto yang saya miliki, berbagi pengalaman yang telah saya alami, dan membangun identitas sosial melalui platform media sosial yang saya miliki. Kemudian, saya juga menggunakan e-commerce atau online shop untuk berbelanja. Kebiasaan ini memberikan contoh dari bagaimana budaya konsumsi telah berubah dengan kemajuan teknologi digital. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.